Perkenalkan, kami dari kelompok 28 ingin mempresentasikan hasil analisis SPSS yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Shanily Emanuela Tantu. Nama saya Priscilla Basila. Saya Karin Inut Madita Sidaputa. Saya Evelyn Manduli. Saya Elsa Darametasik. Dan saya Rizal Davidson Febriansyah Idris. Berikut video presentasi kami mengenai analisis SPSS kami. Oke, jadi pada video ini terdapat video mengenai analisis SPSS yang akan kelompok kami lakukan. Nah, di sini sudah terdapat data yang sudah diberikan. Ada skor kecemasan dan skor kualitas tidur yang akan kita lakukan analisis sesuai dengan anjuran. Nah, di sini itu kita akan mengerjakan poin nomor 7, yaitu menilai hubungan antara tingkat kecemasan dan kualitas tidur menggunakan uji statistik Pearson atau Spearman. Nah, pada uji statistik ini kita akan menggunakan uji statistik yang Pearson karena ini sesuai untuk menganalisis data skor kecemasan dan kualitas tidur yang bersifat numerik. Selanjutnya kita akan buka SPSS-nya, lalu kita akan upload filenya. Kita import, lalu kita masukkan data yang sudah tadi kita simpan. Selanjutnya kita tunggu sampai nanti data-datanya itu masuk ke SPSS-nya. Oke, ini data-datanya sudah masuk. Di data view kita bisa lihat data-data yang sudah ada, dan di variable view kita bisa lihat jumlahnya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 8 itu skor kecemasan, kita pastikan bahwa itu sudah numerik. Nah, selanjutnya untuk yang skor kualitas tidur juga kita pastikan itu sudah yang numerik. Untuk measure-nya kita pakai yang skala. Kenapa? Karena pada skor kecemasan itu menggunakan skala yang dimana digunakan data interval yang sama yang menunjukkan adanya variabel skala dan ada nilai-nilai di dalamnya yang digunakan untuk berbagai analisis statistik seperti perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan analisis regresi. Jadi skor kecemasan dan skor kualitas itu termasuk ke scale. Oke, selanjutnya setelah kita pastikan ini numerik dan juga scale, kita akan lanjut ke analisis datanya. Oke, sekarang kita akan buka analyze-nya. Selanjutnya setelah analyze, correlate and bivariate. Terus sekarang kita masukkan datanya. Skor kecemasannya kita masukkan ke dalam, dan skor kualitas tidurnya kita masukkan juga ke dalam. Nah, di sini kan ada data Pearson, Candlestop, dan Spearman. Kita pencet yang Pearson. Kenapa Pearson? Karena di sini untuk menganalisis data skor kecemasan dan kualitas tidur yang bersifat numerik. Selanjutnya ada test of significance, ada two tail and one tail. Kita pencet yang two tail karena ini digunakan untuk menguji kemungkinan antara positif maupun negatif antar variabel. Sebenarnya bisa juga pilih yang one tail, tapi dia ini jarang dipakai kecuali benar-benar yakin akan arah hubungannya. Oke, nah selanjutnya kita centang yang flag significant correlation. Kenapa kita centang flag significant correlation? Karena agar hasil signifikan mudah dikenali, terutama jika variabel banyak. Nah, kenapa kita tidak mencentang yang show only the lower triangle? Karena kita ingin tampilan lebih lengkap untuk melihat seluruh tabel untuk memastikan tidak ada kesalahan atau untuk referensi visual yang lebih lengkap. Selanjutnya kita akan memilih pilihan option dan mencentang bagian mean and standard deviation dengan alasan memberikan gambaran deskriptif tentang data kita. Rata-rata ini menunjukkan nilai tengah, sedangkan standar deviasi menunjukkan seberapa tersebar data.
Nah, untuk cross product deviation and covariances ini tidak akan kita centang karena hanya akan dicentang jika apabila kita tertarik pada koefisien korelasi yang sudah distandarisasi dan tidak memerlukan nilai covariance. Selanjutnya ada di missing values. Di sini ada exclude case pairwise. Nah, exclude case pairwise ini hanya mengabaikan data yang hilang untuk setiap pasangan variabel yang sedang dianalisis, sehingga analisis tetap dapat dilakukan dengan data yang tersedia untuk setiap pasangannya. Sedangkan untuk exclude case listwise, di sini menghapus seluruh pengamatan atau baris jika ada bahkan satu data saja yang hilang untuk semua variabel yang dianalisis, sehingga mengurangi jumlah data yang digunakan dalam analisis. Sehingga kita di sini memilih yang exclude case pairwise agar dapat memaksimalkan penggunaan data dan informasi yang akan kita pakai untuk menganalisis. Jadi, berdasarkan hasil uji statistik Pearson yang sudah kita buat tadi, terdapat hubungan korelasi bermakna antara skor kecemasan dengan skor kualitas tidur, di mana p-value sama dengan 0,001 dengan kekuatan hubungan kategori kuat R sama dengan 0,703, dan arah hubungan positif, maka semakin tinggi skor kecemasan akan semakin tinggi skor kualitas tidur. Lalu mengapa korelasi bernilai positif? Karena jika koefisien bernilai positif, maka hubungan antara kedua variabel bersifat positif. Artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga cenderung meningkat. Jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungan antara kedua variabel bersifat negatif. Artinya, ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya cenderung menurun. Kemudian alasan lain kenapa korelasi kuat, karena nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 0,80 adalah korelasi kuat. Demikian hasil presentasi kami mengenai uji statistik hubungan atau korelasi antara skor kecemasan dengan skor kualitas tidur. Terima kasih.